Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Seorang Gibran berbicara soal demografi ya, tantangan Indonesia ke depan. Seorang anak muda, kata Gibran ya, ini memiliki hal yang kemudian bisa punya aktivitas kepada bangsa kita dan negara kita. Dan tidak heran kemarin Gibran ya berbicara soal generasi muda, bonus demografi dan masa depan Indonesia. Nah, ini yang kita lihat. Sebenarnya ini bagus ya. Sebenarnya ini bagus. Tapi ada satu sisi yang kemudian ya dilihat oleh masyarakat ya soal bagaimana apa yang kemudian disampaikan oleh Gibran. Tantangan ini memang ada, bahkan begitu besar. Tapi yakinlah, peluang kita juga jauh lebih besar. Tentu banyak yang sudah mendengar tentang bonus demografi. Kondisi di mana lebih dari separuh penduduk suatu negara berada pada usia produktif. Ya, Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Salah satunya adalah soal upload video bonus demografi. Wapres Gibran ini malah ya kena bully oleh netizen ya. Hampir 3.000 warganet kasih dislike dan tidak hanya di YouTube-nya ya. Di di FB juga banyak yang kemudian dislike begitu kan. Ada apa di balik ini semua? Ada apa di balik ini semua? Jadi artinya apa? Artinya percuma Gibran ini berbicara masalah bonus demografi, tapi pada kenyataannya sosok seorang Gibran cari pekerjaannya saja dari bapaknya. Bagaimana untuk bisa produktif ke depan? Bagaimana untuk bisa produktif? Kenapa bro ya saya katakan seperti itu? Karena kita lihat saja di negara kita itu masih mengandalkan yang namanya si A punya anak si B punya anak si C, ponakan ini, ponaan ini, terus kemudian saudara ini, saudara itu. Bagaimana untuk menjadi tantangan bonus demografi? Kalau seorang pekerjaan saja dicarikan bapaknya kok. Ini kan miris. Miris, sangat luar biasa mirisnya. Jadi saya kira apa yang kemudian sampaikan oleh Gibran ini nampaknya begitu ada hal yang kemudian dilihat oleh masyarakat ya. Soal bagaimana sebenarnya ini bagus bonus demografi ini saya kira ini bagus begitu kan. Tapi nampaknya begitu kan ya apa yang kemudian disampaikan oleh Gibran ini begitu kan ya dalam beberapa videonya begitu. Nampaknya orang masih mengkritik soal Gibran. Bonus demografi itu adalah bagaimana ya dampak ya positif terhadap bangsa dan negara kita di usia tertentu begitu. Kalau 15 tahun, 20 tahun misalnya bonus demografinya, ya saya kira ini langkah bagus dengan nuansa efektivitas untuk memajukan bangsa dan negara kita. Tapi kita lihat saja, apakah orang-orang yang sudah berumur 15 tahun, 20 tahun, apakah bapaknya yang bisa cari pekerjaan atau bagaimana? Dan ini yang kemudian dilihat. Kalau toh pada hakikatnya nanti di tahun 2030 sampai tahun 2045, ini nampaknya banyak hal yang kemudian kita lihat begitu kan. Ya, sangat-sangat miris begitu kan. Coba kita lihat saja kalkulasikan umur 15 tahun sampai 64 tahun begitu kan ya. Apakah itu adalah usia produktif ya? Padahal kita lihat saja bonus demografi kita di angka 15 tahun begitu kan sampai 30 tahun. Nah, kalau toh pada hakikatnya bonus demografi itu dilihat dari segi usianya, ya ini kita lihat saja bonus demografi itu kalau menurut saya pribadi ya dilihat dari sisi kematangan usia berpikir bagaimana inovatif yang kemudian menjadi produktif kepada bangsa dan negara kita. Kalau toh pada akhirnya pekerjaan dicari bapaknya, terus kemudian ya masih sana sini mengandalkan keluarganya, itu walaupun ada bonus demografi kan berpikir orang, wah ini negatif juga pada akhirnya. Benar kan? Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra ini ya. Mari kita baca. Ini si Samsul Fufufa ini jangan disuruh ngomong di media. Jadi banyak yang enak ya. Mending diutus jadi pemimpin lobby-lobby dengan Trump.
Kalau Gibran punya harga diri mestinya mundur. Buat apa jadi wapres kalau tiap hari dibully sama rakyatnya? Ini pertanda banyak yang nggak suka. Mulai dari proses pencalonan hingga kapasitasnya. Nah ini, jadi saya kira bahwa bonus demografi itu sesuai dengan kapasitas anak-anak mudanya. 15 tahun sampai 30 tahun misalnya begitu kan. Tapi kalau toh pada akhirnya di negara kita masih mengandalkan itu aja, bagaimana untuk bisa produktif? Ya inilah, bonus demografi tidak hanya ditentukan pada usia. Ya, bonus demografi itu ditentukan bagaimana begitu masyarakat dan anak muda berpikir secara leluasa, berpikir untuk bisa secara produktif begitu kan ya, untuk bisa memajukan bangsa dan negara kita. Kan itu setidaknya. Jadi kalau hanya iya, no, tidak begitu kan, ini gimana juga begitu ya. Sebetulnya saya lihat ya, anak ini terjebak pada kancah belum waktunya dia lakukan atau mungkin kapasitasnya. Jadi banyak yang kemudian pertanyakan begitu dari narasi-narasi seorang Gibran. Sebenarnya ini bagus ya, tantangan ke depan bonus demografi itu bagus, disertai dengan pemimpin dan wakilnya bagaimana untuk bisa memproduktif anak-anak muda. Gibran ini identitas dengan anak muda, tapi pada kenyataannya ini anak muda yang harus berkapasitas. ini yang seharusnya begitu kan. Jadi kapasitas dan kapabilitas itu ya, ketika punya kapabilitas dan kapasitas itu bonus demografi itu akan menjadi produktif. Tapi kalau tidak punya pemikiran yang matang, hanya itu aja, mengandalkan nasib bapak dan ibunya, ya ini bagaimana untuk bisa melihat ini? Justru ini menjadi tantangan ya, bonus demografinya ini. jadi artinya apa? Artinya banyak tantangan-tantangan itu begitu kan? Ya. Kok banyak ya yang dislike ya? Ada apa ini ya? Coba kita lihat ya. Dari 2000 ya, dari tadi malam, dari penonton sampai 1995.000 ya, 2,133 itu menyukai, yang dislike itu 22,675. Bayangkan akibatnya apa yang kemudian disampaikan mungkin Gibran, mungkin ya hanya itu aja begitu kan, yang ingin menyampaikan secara menarik simpati terhadap anak-anak muda, tapi toh pada akhirnya banyak yang kemudian dislike. Kenapa? Mungkin banyak faktornya. Faktornya mungkin karena ya bagaimana usia ya ketika pencalonan yang kemudian seolah-olah dipreteli oleh Anwar Osman, itu satu. Yang kedua adalah soal nepotisme, itu dua. Yang ketiga adalah Gibran ini ya tidak mungkin dia akan menjadi seorang wakil presiden tanpa ada cawi-cawi ini dan itu. Mungkin itu yang kemudian akan menjadi dislike. Tapi narasi-narasi apa yang disampaikan Gibran ini bagus sebenarnya. Sebagai bentuk peringatan terhadap anak-anak muda ya, bahwa di usia produktif ya, di usia bonus demografi ini begitu di masa depan Indonesia itu sangat luar biasa. Tapi kenapa bukan Prabowo? Tapi kenapa bukan Prabowo? Apakah ini sudah ingin melangkahi Prabowo atau bagaimana? Nggak tahu apakah presiden dan wakil presiden ini berjalan sendiri-sendiri begitu kan. Sedangkan Prabowo masih ada lobby-lobby politik ya, bagaimana soal kebijakan Trump, bagaimana soal negosiasi, bagaimana soal diplomasi begitu kan. Tapi Gibran ini langsung kepada kepada rakyat. Nampaknya ingin mengambil sesuatu hal yang kemudian menjadi dampak positif kepada dirinya. Tapi masyarakat nggak percaya. ini banyak sekali begitu kan ya, yang kemudian berkomentar itu ya. Bahkan ini diunggah oleh YouTube-nya Mas Gibran ya. Ini pencapaian luar biasa, baru sehari posting konten YouTube Wapres Gibran sudah mendapatkan 1,8 ribu like dan 12.000 dislike. Ada apa ini ini semua begitu kan? Sekarang katanya sudah mencapai 30.000 dislike. Ada apa? Ya, apakah ini banyak yang tidak suka terhadap Gibran atau bagaimana? Ini yang mesti kita lihat. Ya, ini yang mesti kita lihat.
Kalau toh pada akhirnya banyak yang kemudian tidak suka pada sosok seorang Gibran, ini yang perlu dipertanyakan oleh masyarakat begitu kan ya. Kenapa? Ya mungkin faktornya seperti itu. Karena masih ada nuansa-nuansa kekuatan Jokowi, ada lobi-lobi politik yang kuat dan sebagainya. Tapi rasanya apa yang kemudian disampaikan oleh Gibran ini begitu kan ya. Ini narasi-narasinya bagus, tapi perlu diingat begitu kan bahwa sosok seorang Gibran ini nampaknya ini tidak laku. Ini generasi produktif ini bagus begitu kan. Ya, jadi saya kira saya kira masyarakat Indonesia itu dalam menentukan arah ya untuk kemajuan bangsa dan negara, kita melihat peluang bonus demografinya. Di usia berapa? 15 tahun atau sampai 30 tahun. Nah, ini yang kita lihat bahwa sebenarnya ini bagus begitu kan narasi-narasi itu. Tapi perlu ingat karena Gibran yang menyampaikan ini begitu. Kenapa tidak Prabowo saja begitu kan ya? Jadi biar tahu masa depan itu begitu. Prabowo lagi ribet ruwet ya begitu menghadapi tantangan besar. jadi apa yang kemudian disampaikan oleh narasi-narasi Gibran ini kan ya soal pribadinya begitu kan ya, soal datang ke ini survei seperti ini ya, survei makanan, survei itu begitu kan. Nanti mungkin ada Prabowo lagi begitu. Nampaknya ini akan terus berjalan sendiri-sendiri begitu. Kelihatannya kan seperti itu. Jadi sangat-sangat disayangkan ya. Tapi masyarakat Indonesia mengatakan miris itu begitu kan ya, karena apa yang kemudian disampaikan Gibran ini banyak yang kemudian dislike-nya di situ begitu kan. Bahkan gebrakan yang dilakukan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka rupanya tidak diterima oleh masyarakat. Upaya yang mengingatkan masyarakat soal pentingnya bonus demografi bagi Indonesia itu berujung pada perundungan. Penolakan itu terlihat dari video monolog yang diunggah oleh Wakil Presiden yakni Gibran Rakabuming Raka. Ternyata banyak yang kemudian dislike di situ begitu kan. Ini sangat-sangat disayangkan sekali. Jadi saya kira tantangan ke depan itu bonus demografinya harus produktif sejalan dengan generasi anak muda dengan pemikiran-pemikiran yang ada di situ begitu. Kalau pemikirannya soal pekerjaan masih dicarikan bapaknya, ya masih ada cawi-cawi dari bapaknya. Bagaimana untuk bisa ada kesempatan bonus demografi secara produktif? Justru malah tantangan begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.